Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa mencurahkan nikmat kepada kita semua, terutama nikmat sehat, sehingga kita bisa menjalankan aktivitas kita sehari-hari, menjalankan rutinitas yang menjadi kewajiban kita sehari-hari. Mudah-mudahan saya doakan saudara-saudaraku, kita semua, Allah berikan kesehatan. Yang lagi kurang sehat, semoga Allah sembuhkan sehingga bisa menjalankan kegiatan sehari-hari dengan nyaman dan enak. Berjumpa kembali dengan kami untuk membahas keserasian bunyi antara satu ayat dengan ayat yang lain yang ada di dalam surat, khususnya di surat-surat pendek di dalam Al-Quran. Pada kesempatan kali ini, surat atau surah yang akan kita bahas adalah surah Al-Bayyinah. Nah, baiklah. Sekarang saya akan bacakan surah Al-Bayyinah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina munfakkina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Rasulun minallahi yatlu suhufan mutahharah fiha kutubun qayyimah wa ma tafarraqa alladhina utul kitaba illa min ba'di ma ja'athumul bayyinah wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddina hunafa wa yuqimus salata wa yu'tuz zakah wa dzalika dinul qayyimah. Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Innal ladzina amanu wa 'amilus solihati ulaika hum khairul bariyah. Jazaa'uhum 'inda rabbihim jannatu 'adnin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha abada. Radiyallahu anhum wa radu anhu. Dzalika liman khasyiya rabbah. Itulah bunyi dari surat Al-Bayyinah atau suratul Bayyinah. Terdiri dari 8 ayat
Yang menarik dari surah Al-Bayyinah ini, mulai dari ayat pertama sampai ayat yang terakhir, di akhir tiap ayatnya sama bunyinya. Meskipun ada yang berakhir tak marbutoh, ada juga yang ha. Tetapi dari segi bunyi sama. Coba kita perhatikan ayat yang pertama. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina munfakkina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Nah, ini diakhiri dengan tak marbutoh, tetapi ketika berhenti dibaca jadi ha. Ayat yang kedua, Rasulun minallahi yatlu suhufan mutahharah. Mutahharah diakhiri tak marbutoh juga. Ayat yang ketiga, fiha kutubun qayyimah. Qayyimah diakhiri tak marbutoh. Ayat yang keempat, wa ma tafarraqal ladzina utul kitaba illa min ba'di ma ja'atuhumul bayyinah. Al-bayyinah tak marbutoh juga. Kemudian ayat yang kelima, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud dina hunafa. Mukhlishina lahud dina hunafa wa yuqimus salata wa yu'tuz zakah wa dzalika dinul qayyimah. Nah, al-qayyimah ini di akhir ayat yang kelima. Tak marbutoh juga di akhirnya. Ayat yang keenam, innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Nah, al-bariyah itu kata yang terakhir di ayat yang ke-6. Diakhiri tak marbutoh. Kemudian ayat yang ke-7, innal ladzina amanu wa 'amilus solihati ulaika hum khairul bariyah. Ayat yang ke-7 ini pun diakhiri dengan kata al-bariyah, yang mana huruf terakhirnya tak marbutoh. Dan ketika dibaca berhenti menjadi ha. Kemudian ayat yang ke-8, nah ayat yang terakhir, jazaa'uhum 'inda rabbihim jannatu 'adnin tajri min tahtihal anhar anharu khalidina fiha abada radiyallahu anhum wa radu an dzalika liman khasyiya rabbah. Nah, ayat yang ke-8 ini diakhiri huruf ha, rabbah. Hanya ayat yang ke-8 ini yang diakhiri dengan huruf ha.
Sedangkan ayat 1 sampai ayat 7 diakhiri dengan ta marbutoh. Tetapi meskipun ayat 1 sampai 7 diakhiri ta marbutoh, ketika kita baca berhenti, maka bunyinya seperti huruf H. Sama dengan di ayat terakhir, ayat yang ke-8. Nah, begitulah keserasian bunyi yang kita dapatkan pada surat Al-Bayyinah ini. Nah, bisa jadi di antara kita sudah mengetahui, tetapi mungkin juga banyak di antara kita yang belum menyadari atau belum mengetahui bahwa ternyata surat Al-Bayyinah itu di semua akhir ayatnya diakhiri dengan bunyi huruf H. Meskipun ada yang tak marbutoh dan ada juga yang huruf H asli. Itulah keserasian bunyi yang ada di dalam surat Al-Bayyinah. Setelah kita membahas keserasian bunyi yang ada di akhir-akhir ayat dalam surah Al-Bayyinah ini, sekarang kita coba untuk memahami apa yang menjadi kandungan dari surah Al-Bayyinah ini, supaya kita mengerti dan menjadikannya acuan atau pedoman dalam kehidupan kita. Ayat yang pertama, lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina munfakkina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Nah, kalau kita artikan sedikit demi sedikit, lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina munfakkina. Orang-orang kafir, baik dari ahli kitab maupun dari orang-orang musyrik, tidak meninggalkan. Tidak meninggalkan apa? Tidak meninggalkan agama mereka. Hatta ta'tiyahumul bayyinah. Sehingga atau sampai bukti nyata datang kepada mereka. Jadi orang-orang kafir, baik itu dari ahli kitab, ini sebutan untuk orang-orang Yahudi dan Nasrani, maupun orang-orang kafir dari kelompok orang-orang musyrik. Orang-orang kafir dari orang-orang musyrik ini adalah orang-orang kafir yang berada di Mekah. Sedangkan orang-orang kafir dari ahli kitab Yahudi maupun Nasrani itu yang ada di Madinah. Nah, baik orang-orang kafir dari ahli kitab maupun orang-orang musyrik, mereka tidak mau meninggalkan atau berhenti memeluk, menganut agama mereka sampai bukti nyata datang kepada mereka. Apa bukti nyata yang membuat mereka bisa meninggalkan kekafiran mereka? Di ayat yang kedua, Rasulun minallahi yatslu suhufan mutahharah. Rasul, yaitu Nabi Muhammad, membacakan, Rasul dari Allah, Rasulun minallah yatslu suhufan mutahharah, membacakan lembaran-lembaran yang disucikan. Jadi yang dimaksud bukti nyata itu adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang Allah utus membacakan kepada mereka lembaran-lembaran yang disucikan.
Yang dimaksud lembaran-lembaran yang disucikan itu adalah Al-Quran. Karena Al-Quran juga terdiri dari lembaran-lembaran yang mengandung ajaran. Nah, ajaran yang ada di dalam lembaran-lembaran Al-Quran ini mutahharah, yang disucikan, artinya bersih dari kebatilan, kesalahan maupun penyimpangan. Kenapa? Bukti nyata mesti datang kepada mereka, atau Allah datangkan kepada mereka, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Rasulun minallah. Karena ketika Allah tidak datangkan Rasul yang mengingatkan mereka untuk kembali ke jalan yang lurus, maka nanti di akhirat mereka punya alasan atas kekafiran mereka, karena tidak ada Rasul yang Allah utus, tidak ada bukti nyata yang datang kepada mereka. Makanya untuk menghindari alasan yang bakal timbul dari orang-orang kafir atas kekafiran mereka, Allah utuslah Rasul, yaitu Nabi Muhammad, yang membacakan kepada mereka lembaran-lembaran yang disucikan itu, yaitu Al-Quran. Jadi mereka nanti tidak punya alasan lagi atas kekafiran mereka. Kemudian ayat yang ketiga, fiha kutubun qayyimah. Di dalamnya, di dalam lembaran-lembaran yang disucikan atau Al-Quran ini, kitab-kitab yang lurus. Yang dimaksud kitab-kitab yang lurus itu adalah kandungan Al-Quran ini merupakan rangkuman dari isi kitab-kitab yang lurus terdahulu, yaitu Taurat, Zabur, Injil, yang benar dari isi kitab-kitab yang lurus sebelumnya dituangkan lagi di dalam Al-Quran, sehingga Al-Quran itu menjadi kumpulan dari ajaran-ajaran sebelumnya, sekaligus menjadi pelengkap apa yang sudah ada sebelumnya diberlakukan di dalam Al-Quran, yang masih relevan, dan yang belum ada ditambahkan di dalam Al-Quran supaya lengkap dan sempurna. Kemudian ayat yang keempat, wa ma tafarraqal ladzina utul kitaba illa min ba'di ma ja'atuhumul bayyinah. Orang-orang yang diberi kitab tidak berselisih, tidak terpecah belah, illa min ba'di ma ja'atuhumul bayyinah, kecuali sesudah bukti nyata datang kepada mereka. Jadi pada dasarnya ahli kitab itu mempercayai Nabi Muhammad dan Al-Qur'annya, karena sudah diceritakan dalam kitab mereka akan kebenaran Nabi Muhammad dan Al-Qur'annya. Mereka justru menunggu-nunggu kedatangan Nabi Muhammad. Tetapi ketika Rasul terakhir yang dijanjikan kepada mereka betul-betul datang, tidak sesuai dengan harapan atau keinginan mereka, karena bukan dari golongan mereka, bukan dari Bani Israel, tapi dari orang Arab, orang Arab Mekah. Maka ketika Nabi Muhammad yang datang sebagai Rasul, Rasul terakhir yang dijanjikan, bukan dari golongan mereka, mereka terpecah, mereka terbelah. Yang dimaksud terpecah atau terbelah itu adalah sebagian mengimani, sebagian lagi mengingkari. Nah, yang mengimani ini mereka yang meyakini bahwa meskipun berbeda golongan, tapi Nabi Muhammad itu sesuai dengan ciri-ciri yang disebutkan dalam kitab mereka. Sedangkan yang mengingkari, ya karena ada rasa iri dan dengki dalam hati mereka.
Kenapa bukan dari golongan mereka yang Allah utus jadi Rasul terakhir? Nah, hal itulah yang membuat ahli kitab itu akhirnya terbelah, terpecah. Ada yang mengimani, ada yang mengingkari. Sekarang kita masuk ayat yang kelima. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-dina hunafa. Dan mereka tidak diperintahkan kecuali agar mereka menyembah Allah, mengikhlaskan, memurnikan ketundukan, ketaatan kepadanya, hunafa, lurus. Wa yuqimus shalah, dan mereka diperintahkan untuk mendirikan salat. Wa yu'tuz zakah, dan menunaikan zakat. Jadi ada 3 hal yang diperintahkan kepada ahli kitab khususnya. Pertama, menyembah Allah satu-satunya. Kedua, mendirikan sholat. Dan ketiga, menunaikan zakat. Wadzalika dinul qayyimah. Dan itulah agama yang lurus, agama yang benar. Jadi kalau ahli kitab menyekutukan Allah, menuhankan selain Allah, berarti mereka sudah menyimpang. Ataupun mereka tidak mau mendirikan sholat, menunaikan zakat, mereka juga termasuk golongan yang menyimpang. Karena untuk dikatakan lurus, ketika mereka melakukan 3 hal yang diperintahkan, yaitu menyembah Allah satu-satunya, mukhlishina lahud-dina hunafa, lurus hanya kepada Allah selain mengikhlaskan ketaatan kepadanya. Yang kedua, mendirikan sholat. Dan yang ketiga, menunaikan zakat. Itulah agama yang lurus. Jadi kalau mereka mau lurus, mau benar, mereka harus melaksanakan perintah Allah. 3 hal tadi. Nah, sebaliknya ayat yang ke-6, innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin fi nari jahannam khalidina fiha. Jadi sesungguhnya orang-orang kafir, baik itu dari ahli kitab maupun dari orang-orang musyrik, di dalam neraka jahanam, kekal di dalamnya selama-lamanya. Ulaika hum syarrul bariyah. Mereka itu seburuk-buruk makhluk. Jadi konsekuensi dari ahli kitab yang ingkar, tidak mau mengikuti perintah Allah tadi, maka mereka nanti akan masuk ke dalam neraka jahanam, kekal di dalamnya selama-lamanya. Dan ketika mereka masuk ke dalam neraka jahanam karena kekafiran mereka, mereka itu adalah seburuk-buruk makhluk. Nah, kemudian ayat yang ke-7, innal ladzina amanu wa 'amilus sholihati ulaika hum khairul bariyah. Nah, ini sebaliknya. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh, melakukan hal-hal yang baik sesuai dengan syariat yang Allah sudah tentukan, termasuk mendirikan sholat, mendirikan zakat, yang dilandasi dengan keimanan, ulaika hum khairul bariyah. Mereka itu sebaik-baik makhluk. Ini bertolak belakang dengan ayat yang ke-6 tadi. Maka tinggal memilih manusia, khususnya ahli kitab. Apa mereka mau tetap ingkar, gak mau masuk Islam, mengikuti ajaran Nabi Muhammad, atau mereka mau beriman, beramal soleh. Masing-masing pilihan ada konsekuensinya. Jazauhum, di ayat yang ke-8, jazauhum inda rabbihim jannatu adnin. Balasan mereka di sisi Tuhan mereka
surga-surga Aden atau surga-surga yang kekal. Meskipun Aden itu salah satu nama surga di akhirat kelak, tetapi secara arti Aden itu bisa dimaknai kekal. Kenapa? Karena kehidupan di akhirat termasuk surga itu kehidupan yang kekal. Bagaimana kondisi situasi yang ada di surga Aden? Tajri min tahtihal anhar. Sungai-sungai mengalir dari bawahnya. Menggambarkan bahwa tempatnya itu sejuk, nyaman, dan subur karena ada sungai-sungai mengalir. Khalidina fiha abada. Orang yang masuk surga karena keimanan dan amal solehnya akan tinggal kekal di dalamnya selama-lamanya. Radhiyallahu anhum wa radu anhum. Allah ridho kepada mereka yang beriman dan beramal soleh tadi. Selain Allah masukkan ke dalam surganya, Allah meridhoi mereka yang beriman dan beramal soleh karena mengikuti perintah Allah. Wa radu anhum, dan mereka pun yang masuk surga ridho kepada Allah. Kenapa ridho? Karena Allah masukkan ke dalam surga. Siapa juga yang gak ridho? Siapa juga yang gak senang kalau dimasukkan ke dalam surga? Dzalika liman khasyiya rabbah. Itu maksudnya masuk surga dan mendapat ridho dari Allah. Liman khasyiya rabbah, bagi orang yang takut kepada Tuhannya. Ketika orang punya rasa takut terhadap azab yang nanti Allah bakal timpakan karena kekafiran atau maksiat, maka dia memilih untuk beriman dan beramal soleh, sehingga balasannya dari Allah adalah surga-surga Aden. Nah, begitulah makna yang terkandung di dalam surat Al-Bayyinah ini. Nah, surat Al-Bayyinah ini dinamakan Al-Bayyinah, artinya bukti nyata bahwa Allah sengaja datangkan bukti nyata, yaitu Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, memperingatkan umatnya, terutama orang-orang kafir baik ahli kitab maupun orang-orang musyrik, supaya meninggalkan kekafiran mereka dan masuk Islam, beriman, supaya mereka selamat baik dunia maupun nanti di akhirat. Ketika mereka tetap memilih untuk jadi Yahudi atau Nasrani atau orang musyrik, maka nanti di akhirat konsekuensinya Allah timpakan azab kepada mereka di neraka, dan mereka nggak punya alasan untuk terhindar dari siksa itu. Kenapa? Ya karena Allah sudah utus Rasul mengingatkan mereka, tapi mereka tidak mengindahkan. Nah, itulah makna yang terkandung dalam surah Al-Bayyinah ini. Mudah-mudahan menjadi acuan bagi kita dalam menjalani kehidupan ini. Setelah kita membahas makna yang terkandung dalam surah Al-Bayyinah ini, maka kita coba mengkaji dari segi keserasian bunyi. Kenapa kok sampai bunyinya itu serasi di tiap-tiap ujung ayatnya, mulai dari ayat pertama 1 sampai ayat yang ke-8. Nah, yang menarik itu ayat yang pertama ke ayat yang kedua. Di akhir ayat yang pertama, hatta ta'tiyahumul bayyinah. Di ayat yang kedua atau awal ayat yang kedua, rasulun minallahi. Kata rasul sebenarnya berkedudukan sebagai badal dari kata al-bayyinah. Apa yang dimaksud dengan bayyinah, al-bayyinah, atau bukti nyata yang perlu datang kepada mereka, atau Allah perlu datangkan kepada mereka? Al-bayyinah itu atau bukti nyata itu adalah, atau yaitu rasulun, yaitu rasul. Jadi kata rasulun ini sebenarnya berkedudukan sebagai badal, penjelas dari kata al-bayyinah. Secara kalimat seharusnya ini masih bersambung antara ayat yang pertama dengan ayat yang
kedua. Maka kalau kita perhatikan tanda berhenti pada ayat pertama itu ditandai dengan lam alif. Artinya ada larangan untuk berhenti. Karena secara kalimat masih berlanjut. Nah, tetapi kenapa ayat yang pertama hanya sampai al-bayyinah, tidak diteruskan? Ya karena untuk menyesuaikan bunyi di tiap-tiap akhir ayatnya. Begitu pula di ayat yang ketiga. Ya. Setelah ayat yang kedua, Rasulun minallahi yatslu suhufan mutahharah fiha kutubun qayyimah. Kalau kita perhatikan juga di dalam Al-Quran, di ayat yang kedua ini, tanda berhentinya adalah lam alif. Artinya ada larangan untuk berhenti. Kenapa? Karena ayat yang ketiga, fiha kutubun qayyimah. Di dalamnya, maksudnya di dalamnya itu di dalam lembaran-lembaran yang disucikan, yaitu Al-Quran tadi. Sebenarnya fiha ini ketika mengacu pada kata suhufan, ada isi mausul yang tersembunyi. Sehingga kalimat di ayat yang ketiga ini menjadi silatul mausul. Harusnya dia bersambung juga dengan ayat yang kedua. Tetapi lagi-lagi ini diputus supaya ada keserasian bunyi. Nah, itu diantara keserasian bunyi yang memang sengaja dibuat oleh Allah. Seharusnya antara ayat yang pertama, kedua, dan ketiga itu secara kalimat, memang di ayat yang pertama itu 2 kalimat. Sampai lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina munfakkina, itu kalimat pertama. Hatta ta'tiyahumul bayyinah, itu kalimat kedua. Tetapi kalimat kedua ini bersambung pada ayat yang kedua dan ayat yang ketiga. Jadi kalau kita kuat nafasnya, maksudnya nafasnya panjang, antara ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga itu dibaca sekali berhenti. Kalau kita kuat nafasnya panjang. Tetapi kalau tidak kuat ya di tiap-tiap akhir ayat kita berhenti supaya kita dapat merasakan keindahan atau keserasian bunyi dari akhir-akhir ayatnya. Nah, sedangkan di ayat-ayat yang lain, ayat yang keempat, ini normal atau biasa. Dalam pengertian dia hanya satu kalimat dan tidak berhenti. Wa ma tafarraqal ladzina utul kitaba illa min ba'di ma ja'atuhumul bayyinah. Satu kalimat tidak berhenti sesuai dengan ayatnya. Maksudnya di satu ayat berhenti. Nah, sementara ayat yang kelima cukup panjang ayatnya. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud dina hunafa'a wa yuqimus salata wa yu'tuz zakata wa yu'tuz zakah. Di sini ada tanda berhenti. Secara bacaan memang pada ayat yang kelima ini pas di bacaan wa yu'tuz zakah itu berhenti. Kenapa? Karena wadzalika dinul qayyimah. Wahnya itu huruf istinaf, artinya huruf permulaan, tidak dibaca bersambung dengan kalimat sebelumnya. Tetapi itu di satu ayat. Ya. Nah, sebenarnya sekalipun itu dibuat berhenti,
atau dibuat satu ayat tersendiri sampai wa yu'tuz zakah, secara bunyi sama dengan ayat-ayat sebelumnya atau sesudahnya. Wadzalika dinul qayyimah, itu pun sama, tetapi ini dibuat satu ayat. Karena memang di ayat ini ya kita bisa membacanya membacanya 2 kali berhenti. Karena sekali lagi wa tadi huruf istinab, huruf permulaan. Jadi kita bisa berhenti. Tidak harus disambung. Tetapi yang menjadi perhatian kita adalah di akhir ayatnya ada tamarbutoh, wadzalika dinul qayyimah. Itu yang menyamakannya dengan ayat-ayat sebelumnya. Nah, begitu pula di ayat yang ke-6, innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Begitu pula ayat yang ke-7, innal ladzina amanu wa 'amilus solihati ulaika hum khairul bariyah. Ini satu kalimat, berbeda dengan ayat yang ke-6 tadi 2 kalimat. Sedangkan ayat yang ke-7 ini hanya satu kalimat, artinya memang dia dibaca sekali. Dan ayat yang terakhir, ayat yang ke-8, jazaohum 'inda rabbihim jannatu 'adnin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha abada. Itu kalimat yang pertama. Radhiyallahu anhum, kalimat kedua. Wa radu anhu, kalimat ketiga. Tetapi antara kalimat pertama dan kalimat kedua di ayat 8 ini tidak ada penyambung. Maka kita baca berhenti sampai abada. Baru radhiyallahu anhum wa radu anhu. Nah, ini dibaca nyambung. 2 kalimat ini karena ada kata penyambungnya, yaitu wa. Baru yang kalimat terakhir, dzalika liman khasyiya rabbah. Ini juga dibaca tersendiri karena antara kalimat keempat ini dengan kalimat sebelumnya, baik kedua maupun ketiga, tidak ada penyambungnya. Jadi dibaca terpisah. Tetapi meskipun ayat terakhir ke-8 ini dibaca 3 kali berhenti, yang menjadi keserasian bunyinya adalah pada akhir ayat. Liman khasyiya rabbah. Nah, ini yang membuatnya sama bunyinya dengan akhir-akhir ayat sebelumnya. Itulah penjelasan tentang keserasian bunyi. Kenapa tercipta seperti itu? Supaya bunyinya serasi dan indah untuk kita baca maupun kita dengarkan. Ya, mudah-mudahan kajian kita tentang surat Al-Bayyinah ini, baik dari bacaan, keserasian bunyi, kandungan yang ada di dalam surah Al-Bayyinah ini, maupun penjelasan kenapa bunyinya itu serasi, memberikan manfaat untuk kita semua. Dan sekaligus menambah kekaguman kita, kecintaan kita kepada Al-Quran, untuk kita terus baca dan kita pahami dan kita amalkan dalam kehidupan kita. Mudah-mudahan bermanfaat. Kalau ada kekurangannya, mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Tonton video-video kami yang lainnya, sehingga kaum muslimin dimanapun Anda berada mendapatkan manfaatnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.